Oke, Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para guru, serta para PNS, serta ASN di seluruh Indonesia. Ini ada pernyataan terbaru dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Kenapa gaji para guru itu kecil, kenapa gaji para PNS di Indonesia itu kecil, dan juga gaji para ASN di seluruh Indonesia itu kecil. Nah, ini silahkan ditonton secara utuh, secara full pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto di DPR kemarin. Kalau kita melihat masa tahun 50-an, masa pemerintahan Bung Karno, sekali lagi saya bukan membela Bung Karno ya. Walaupun Bung Karno memang milik bangsa, ini harus saya sampaikan juga. Bung Karno milik bangsa. Tapi kita tidak bisa menilai tahun 50 sampai tahun 60-an Indonesia disibukkan oleh intervensi asing. Pemberontakan demi pemberontakan demi pemberontakan. Tidak mungkin kita bangun ekonomi kita. Di awal Orde Baru pun kita dikacaukan oleh banyak masalah. Tapi alhamdulillah kita telah bangun ekonomi kita. Tapi apa yang kita ketemukan setelah berapa puluh tahun? Terjadi apa yang saya namakan outflow of national wealth. Saudara-saudara sekalian, bahwa negara kita tidak pernah rugi. 1 tahun pun kita tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih daripada impor kita. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual adalah lebih banyak dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah akan mengalami krisis ekonomi. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit. Itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita.
Biaya cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya biaya cukai, kita tutup biaya cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa nggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya. Saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak dan Ibu semua, barusan adalah pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto di DPR kemarin ya. Jadi, Bapak dan Ibu semua, para guru, kemudian para PNS dan para ASN di seluruh Indonesia sudah mengetahui dari pemaparan yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, kenapa gaji para guru, para ASN, kemudian juga para PNS di seluruh Indonesia itu kecil. Harapannya ke depan adalah gaji para guru itu bisa ditingkatkan, kemudian juga gaji para PNS itu juga dinaikkan. Selain itu juga gaji untuk para ASN di seluruh Indonesia bisa dinaikkan oleh pemerintah. Dengan demikian nanti kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia itu akan lebih baik lagi. Kemudian juga nasib para PNS di seluruh tanah air, tidak hanya di Jawa tapi juga di Papua, Kalimantan, Sulawesi, kemudian juga Sumatera dan lain sebagainya, itu juga bisa lebih baik lagi. Selain itu juga gaji para ASN di seluruh Indonesia itu juga bisa lebih baik lagi, dengan harapan nanti mereka itu bisa memiliki taraf hidup yang lebih layak lagi. Tapi menjadi gini, Bapak dan Ibu semua, kalau masih bertanya-tanya apakah akan ada kenaikan gaji untuk para PNS atau untuk para ASN, nah sampai saat ini belum ada realisasi kenaikan gaji untuk para PNS aktif dan juga ASN aktif. Begitu juga untuk para pensiunan PNS. Meskipun sudah ada Perpres nomor 79 tahun 2025, tapi sampai saat ini realisasi kenaikan gaji untuk PNS aktif dan ASN aktif itu kan belum diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Sekali lagi, semoga ada kabar baik dari negara atau dari pemerintah terkait dengan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia, sehingga kualitas pendidikan di Indonesia itu bisa semakin baik lagi kalau gaji para guru itu dinaikkan atau ditingkatkan oleh negara atau oleh pemerintah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.